Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Tidak masuk ke kas negara. Kemana perginya duit selisih harga jual Pertamax senilai 170 triliun rupiah? Pengamat perminyakan Rudy Rubiandini membeberkan sedikitnya ada 170 triliun rupiah selisih harga jual Pertamax oleh Pertamina selama tidak ada penyesuaian dengan harga jual minyak dunia yang sudah mengalami penurunan. Menurut Rudy Rubiandini, uang 170 triliun rupiah itu tidak masuk ke kas negara. Uang tersebut merupakan selisih harga penjualan Pertamax selama Maret dan April 2020, ditambah 4 hingga 8 bulan ke depan. Rudy lantas menerangkan perhitungan mengenai harga BBM yang tidak turun. Jadi, setiap barel minyak mentah atau crude yang masuk kilang akan menghasilkan banyak produk yang bervariasi harganya. Tapi tentunya harga BBM lebih tinggi dari crude, kata Rudy. Maka untuk memudahkan menghitung, lanjut Rudy, harga crude diambil dari dua jenis acuan dunia, yaitu Brent dari Eropa Utara dan WTI dari Amerika Serikat. Walau sebenarnya masing-masing negara punya jenis crude sendiri dengan harga sendiri. Kini harga Brent 24 US dollar per barel dan WTI adalah 16 US dollar per barel. Sedangkan ICP Indonesia secara rata-rata seharga 20 US dollar per barel, sekitar tengah-tengah antara WTI dan Brent, kata Rudy. Dikatakan Rudy, crude yang masuk ke kilang kalau sudah jadi BBM dijual dengan harga lebih tinggi. Ditambah dengan biaya transportasi, keuntungan kilang, dan pajak sampai ke tangki timbun yang kira-kira menaikkan harga 8 US dollar per barel hingga 10 US dollar per barel. Harga ini menjadi lebih tinggi dari ICP, sehingga nilai jual BBM menjadi 30 US dollar per barel. Didapat dari harga ICP rata-rata 20 US dollar per barel ditambah biaya-biaya 10 US dollar per barel. Untuk memudahkan, maka mengambil saja harga produk BBM yang biasa dijual di stok Singapura, namanya MOPS. Juga saat ini harganya sekitar 30 US dollar per barel, ulas Rudy. Lebih lanjut, menurut Rudy, untuk menghitung harga jual ke SPBU, masih harus ditambah biaya transportasi, subsidi silang harga sama, keuntungan Pertamina, losis, dan lain-lain senilai Rp1.800 per liter. Kemudian ditambah PPN sebesar 10%, PBB KB sebesar 5%, serta keuntungan SPBU dan transportasi atau margin sebesar 10%. Sehingga dengan harga saat ini dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika saat ini akan ketemu harganya Rp5.500 per liter, terang Rudy. Yang jadi masalah, sudah 2 bulan harga minyak dunia turun, Pertamina belum menurunkan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter. Kemana kelebihan Rp3.500 per liter? Hitung saja 1 juta barel atau 159 juta liter per hari. Selama 2 bulan dan plus 4-8 bulan ke depan akan jadi 170 triliun rupiah dan tidak masuk ke kas negara, ungkap Rudy. Dan sementara itu, harga jual bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax menjadi Rp7.700 per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali. Demikian tercantum dalam bocoran dokumen diduga lampiran surat keputusan Pertamina tentang penyesuaian harga jual BBM berlaku 1 Mei 2020. Diberitakan sebelumnya, dokumen diduga tentang lampiran rancangan surat keputusan Pertamina tentang penyesuaian harga bahan minyak bocor.
Dalam soft copy dokumen yang diterima Kamis 30 April 2020, terlihat harga premium untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sebesar Rp5.650. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina, Tajudin Nur, hingga berita ini dilaporkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilayangkan. Tidak masuk ke kas negara. Kemana perginya duit selisih harga jual Pertamax senilai 170 triliun rupiah? Pengamat perminyakan Rudi Rubiandini membeberkan sedikitnya ada 170 triliun rupiah selisih harga jual Pertamax oleh Pertamina selama tidak ada penyesuaian dengan harga jual minyak dunia yang sudah mengalami penurunan. Menurut Rudi Rubiandini, uang 170 triliun rupiah itu tidak masuk ke kas negara. Uang tersebut merupakan selisih harga penjualan Pertamax selama Maret dan April 2020, ditambah 4 hingga 8 bulan ke depan. Rudi lantas menerangkan perhitungan mengenai harga BBM yang tidak turun. Jadi, setiap barel minyak mentah atau crude yang masuk kilang akan menghasilkan banyak produk yang bervariasi harganya. Tapi tentunya harga BBM lebih tinggi dari crude, kata Rudi. Maka untuk memudahkan menghitung, lanjut Rudi, harga crude diambil dari dua jenis acuan dunia, yaitu Brent dari Eropa Utara dan WTI dari Amerika Serikat. Walau sebenarnya masing-masing negara punya jenis crude sendiri dengan harga sendiri. Kini harga Brent 24 US dollar per barel dan WTI adalah 16 US dollar per barel. Sedangkan ICP Indonesia secara rata-rata seharga 20 US dollar per barel, sekitar tengah-tengah antara WTI dan Brent, kata Rudi. Dikatakan Rudi, crude yang masuk ke kilang kalau sudah jadi BBM dijual dengan harga lebih tinggi. Ditambah dengan biaya transportasi, keuntungan kilang, dan pajak sampai ke tangki timbun yang kira-kira menaikkan harga 8 US dollar per barel hingga 10 US dollar per barel. Harga ini menjadi lebih tinggi dari ICP, sehingga nilai jual BBM menjadi 30 US dollar per barel. Didapat dari harga ICP rata-rata 20 US dollar per barel ditambah biaya-biaya 10 US dollar per barel. Untuk memudahkan, maka mengambil saja harga produk BBM yang biasa dijual di stok Singapura, namanya MOPS. Juga saat ini harganya sekitar 30 US dollar per barel, ulas Rudi. Lebih lanjut, menurut Rudi, untuk menghitung harga jual ke SPBU, masih harus ditambah biaya transportasi, subsidi silang harga sama, keuntungan Pertamina, losis, dan lain-lain senilai Rp1.800 per liter. Kemudian ditambah PPN sebesar 10%, PBB KB sebesar 5%, serta keuntungan SPBU dan transportasi atau margin sebesar 10%. Sehingga dengan harga saat ini dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika saat ini akan ketemu harganya Rp5.500 per liter, terang Rudi. Yang jadi masalah, sudah 2 bulan harga minyak dunia turun, Pertamina belum menurunkan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter. Kemana kelebihan Rp3.500 per liter? Hitung saja 1 juta barel atau 159 juta liter per hari selama 2 bulan dan plus 4-8 bulan ke depan akan jadi 170 triliun rupiah dan tidak masuk ke kas negara, ungkap Rudi. Dan sementara itu, harga jual bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax menjadi Rp7.700 per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali. Demikian tercantum dalam bocoran dokumen diduga lampiran surat keputusan Pertamina tentang penyesuaian harga jual BBM berlaku 1 Mei 2020. Diberitakan sebelumnya, dokumen diduga
tentang lampiran rancangan surat keputusan Pertamina tentang penyelesaian harga bahan minyak bocor. Dalam soft copy dokumen yang diterima Kamis 30 April 2020, terlihat harga premium untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sebesar Rp5.650. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina, Tajudin Nur, hingga berita ini dilaporkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilayangkan.